Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ulan Amalia dengan NIM 4452101046 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Diawali dari latar belakang. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu melibatkan bahasa untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Bahasa merupakan unsur penting kebudayaan. Transformasi budaya selama ini berlangsung dikarenakan bahasa juga. Bahasa dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat interaksi atau alat komunikasi antar individu. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Melalui bahasa juga seseorang dapat menunjukkan sudut pandang, pemahaman atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara, pendidikan, dan bahkan sifat seseorang. Derasnya arus era globalisasi menyentuh berbagai aspek tak terkecuali bahasa. Sebagai generasi muda, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai kebahasaan kita. Bahasa harus tetap dijaga eksistensinya di tengah-tengah arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang artinya bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia. Hal ini menyebabkan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah diberi amanah untuk melestarikan bahasa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat menarik. Di dalam persaingannya untuk merebut pasar kerja, bahasa Indonesia juga telah mengalahkan bahasa-bahasa daerah yang sudah ada di Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda tercantum ikrar yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pentingnya bahasa Indonesia dalam bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu juga menjadi bukti perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan bangsa. Sebagai lambang kebanggaan bangsa yang mendasari rasa kebanggaan kita adalah bahasa Indonesia sangat mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Atas dasar kebanggaan ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengembangkan serta memelihara bahasa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lagu nasional negara kita. Dalam melaksanakan fungsi ini, tentunya bahasa Indonesia harus memiliki identitas sendiri agar sepadan dengan lambang kebangsaan nasional yang lainnya. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, bahasa Indonesia memungkinkan kerukunan di antara suku-suku, budaya, dan bahasa Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu bahasa Indonesia di era abad 21. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir, yang artinya sumber di mana manusia memperoleh pemahaman serta ilmu pengetahuan. Sebagai simbol pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk masuki apa anjing? Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu bahasa Indonesia di era abad 21. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir, yang artinya sumber di mana manusia memperoleh pemahaman serta ilmu pengetahuan. Sebagai simbol pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga mengantarkan manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Selain dimanfaatkan sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa daerah dengan 17.508 pulau. Namun di tengah
Abad 21 ini, di mana terjadinya perubahan-perubahan dalam eksistensi bahasa Indonesia, terutama pada bahasa Indonesia populer, Kemendikbud memberi peringatan bahwa ketahanan bahasa Indonesia telah diuji di era globalisasi, karena mulai menurunnya kecintaan dan kebanggaan masyarakat dengan bahasa persatuan di negeri ini. Globalisasi merupakan era terjadinya perubahan massa yang diakibatkan oleh masuknya budaya asing. Globalisasi dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk bahasa. Era globalisasi ditandai dengan arus komunikasi yang semakin cepat. Hal itu menjadi tuntutan untuk para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan serta meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam globalisasi perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia semakin lama memudar karena kebanyakan orang Indonesia, terutama anak muda, lebih menggunakan bahasa asing. Masyarakat Indonesia harusnya bangga dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Namun, sebaliknya, orang Indonesia justru lebih bangga apabila mereka menguasai bahasa asing. Tentunya ini merupakan kenyataan yang ironis. Dari presentasi tersebut, saya mendapat kesimpulan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan perjuangan dan dalam melestarikan dan mempertahankannya. Bahasa Indonesia berperan penting dalam membangun bangsa dikarenakan bahasa Indonesia dimanfaatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia mengalami keredupan. Hal ini disebabkan banyak warga Indonesia yang kurang bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dan lebih bangga ketika menguasai bahasa asing. Oleh karena itu, eksistensi bahasa Indonesia dalam pergaulan globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua bangsa Indonesia. Berdasarkan kesimpulan, saya ingin menyampaikan beberapa saran, di antaranya sebagai penerus bangsa, kita harus menjunjung tinggi kebudayaan kita, terutama bahasa. Tanamlah penyemangat untuk belajar bahasa Indonesia seperti kita semangat dalam belajar bahasa asing. Kita harus tetap bangga terhadap bahasa yang kita miliki, mengingat para pejuang dalam memerdekakan Indonesia. Dan kita perlu untuk melanjutkan pertahanan dan mengembangkan jati diri bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda ya pada presentasi saya kali ini. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.